Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran basis data, yaitu pada materi alter table. Kadangkala ketika kita sudah membuat sebuah tabel pada MySQL, tabelnya sudah jadi, lalu kita ingin mengubah struktur tabel tersebut. Struktur tabel yang kita rubah biasanya mungkin karena ada perubahan kolom, ada penghapusan kolom dan sebagainya, atau kita ingin mengganti nama kolom tersebut. Nah, perubahan kolom ini atau struktur tabel ini bisa kita lakukan dengan perintah alter table. Baik, untuk mempelajari tentang alter table kita bahas satu persatu, mulai dari membuat tabel. Intinya akan kita pelajari untuk mengedit tabelnya. Kita langsung saja masuk ke database kita. Saya cek dulu databasenya dengan perintah show database. Kemudian akan muncul di sini, saya ambil databasenya SMKN7PTK. Kita gunakan. Yang belum punya database SMKN7PTK ini, silakan buat dulu dengan create table. Silakan untuk membuatnya, Anda bisa melihat video saya sebelumnya. Use SMKN7PTK. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam database SMKN7PTK. Kemudian saya akan membuat satu buah tabel, namanya tabel jurusan. Ya, di sini kita akan buat tabel jurusan. Sebelumnya saya cek dulu tabelnya sudah ada apa saja. Show tables. Tabel jurusan sudah ada ya. Di sini sudah ada tabel jurusan. Coba kita describe tabel jurusannya. Oke. Kita hapus saja lah ya. Drop table jurusan. Oke. Sekarang kita show table lagi. Oke, tabel jurusan sudah tidak ada ya. Kita akan membuat tabel daftar jurusan baru. Caranya create table. Nama tabelnya daftar underscore jurusan. Ini nama tabel daftar underscore jurusan. Kemudian field name-nya yang pertama kode jurusan, kode underscore jurusan. Tipe datanya char, ukurannya 5. Kemudian nama jurusan underscore jurusan, nama underscore jurusan. Tipe datanya kita kasih varchar, pakai C, dengan ukurannya 20. Oke, cukup ya. Selanjutnya alamat, tipe datanya varchar juga. Untuk alamat 100 deh. Kemudian yang terakhir jumlah siswa. Jumlah siswa, tipe datanya small n misalnya. Kita kasih tipe data small n, tutup kurung, titik koma, enter. Query oke. Sekarang kita sudah selesai membuat tabel dengan nama tabel daftar jurusan. Field name-nya ada kode jurusan, nama jurusan, alamat, dan jumlah siswa. Masing-masing memiliki tipe data char, varchar lagi untuk alamat, dan jumlah siswa kita kasih tipe data small n. Selanjutnya coba kita lihat deskripsinya. Seperti biasa, deskripsi daftar underscore jurusan. Materi ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi saya agak cepat di sini. Nanti kita perlahan masuk ke materi yang alter tabelnya. Kita cek dulu. Nah, ini hasil tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini buat Anda yang belum membuat database ini, silakan Anda buat dulu databasenya. Misalnya kalau saya buat di sini databasenya SMKN7PTK, kemudian buat tabelnya daftar jurusan ya. Di
yang menggunakan komputernya masih belum ada database ini, silahkan buat dulu. Kalau sudah ada langsung dibuka saja. Selanjutnya kita akan mengubah tipe data kolom MySQL. Misalnya setelah kita membuat tabel daftar jurusan ini, ternyata jumlah siswanya tipe datanya terlalu kecil. Misalnya di sini kan small in ya, tipe datanya small in, katakanlah ini dianggap terlalu kecil. Kemudian kita akan memodifikasi menjadi medium in misalnya. Bagaimana cara mengubah tipe data small in ini menjadi medium in ya? Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan query alter table. Pakai huruf kecil boleh, huruf besar juga boleh. Alter table seperti ini. Alter table. Nama tabelnya kita sebutkan dulu, daftar jurusan. Nama tabelnya kan daftar jurusan, daftar underscore jurusan. Kemudian kita kasih perintah modify. Ya. Ini artinya kita akan memodifikasi tipe datanya. Nah, tipe data yang akan kita modifikasi ini pada field name apa? Kita sebutkan dulu di sini. Misalnya field name-nya jumlah siswa. Gitu kan? Nah, ini artinya kita akan memodifikasi field name jumlah siswa, tipe datanya tadi kan small in. Langsung kita rubah menjadi medium in. Jadi alter table daftar jurusan. Jadi alter table ini maksudnya kita akan merubah tabel. Nama tabelnya adalah daftar jurusan. Yang akan kita lakukan pada tabel daftar jurusan ini adalah memodifikasi field name jumlah siswa. Ya, field name jumlah siswa. Tipe datanya kita ubah dari small in menjadi medium in. Gitu. Titik koma, enter, query oke. Nah, sekarang kita akan lihat hasil dari perubahannya. Dash, kita ketik saja dash daftar underscore jurusan. Nah, kita bisa bandingkan ini yang sebelumnya jumlah siswa small in, sekarang jumlah siswa menjadi medium in. Gitu ya. Jadi ada perubahan, kita masih bisa merubah tipe data. Selanjutnya, tadi kita sudah merubah tipe data, sekarang kita merubah field name-nya. Kita ambil contoh field name alamat. Field name alamat ini kita ganti menjadi alamat jurusan misalnya. Ya, ini contoh saja ya, nggak apa-apa. Cara merubahnya yaitu alter table. Alter table, jadi kalau tadi modify itu untuk mengubah tipe data, sekarang untuk mengubah field name kita menggunakan alter table change. Kita kasih nama tabelnya daftar jurusan. Perintahnya adalah change. Change yang akan kita ubah, change ini nama kolomnya kita ganti menjadi nama kolom yang baru. Misalnya alamat, kemudian kasih spasi, kita kasih yang barunya misalnya alamat jurusan. Dengan tipe datanya juga tetap kita tulis, tipe data misalnya sama, berarti varchar tetap 100 ya. Kalau sama tetap kita buat, kalau enggak dia akan dianggap kembali ke asal lagi gitu varcharnya dengan tipe data yang default. Query oke ya. Di sini sudah kita ubah. Sekarang kita kembali melihat hasilnya dengan cara dash daftar underscore jurusan. Lihat hasilnya. Ya. Ini tadinya alamat ya, di sini alamat. Sekarang berubah menjadi alamat jurusan. Ya, tipe datanya tetap varchar 100. Di sini juga varchar 100. Oke, sudah dua yang kita pelajari pada materi alter table. Pertama, modify untuk memodifikasi tipe data. Yang kedua adalah change untuk mengubah field name. Ada beberapa kasus tertentu yang kadang-kadang kita memutuskan untuk mengubah nama tabel pada MySQL. Misalnya di
perintah yang sebelumnya kita sudah membuat tabel dengan nama daftar jurusan ya. Sekarang saya akan mengubah nama tabel tersebut, bukan daftar jurusan lagi tetapi tabel jurusan. Maka kita harus merubah nama tabel ini dengan nama tabel yang baru. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan perintah alter table ya, tetapi dengan query tambahan rename. Kita coba ya. Alter table, nama tabelnya adalah yang sebelumnya daftar jurusan. Kemudian kita rename to, misalnya kita ganti namanya jadi tabel jurusan. Jadi di sini perintahnya alter table, ubahlah tabel daftar jurusan, rename to menjadi nama baru dengan nama tabel jurusan. Very oke ya. Sekarang kita coba dash dengan nama daftar jurusan, masih ada nggak ya? Kita coba dash daftar jurusan titik koma enter. Dia akan menyatakan error karena daftar jurusan pada database SMKN 7 PTK sudah tidak ada, does not exist. Karena namanya sudah kita ganti menjadi dash tabel jurusan. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Untuk yang rename sudah 3 ya. Selanjutnya materi pada alter table yang akan kita pelajari berikutnya adalah menambahkan kolom. Jadi misalnya di sini kita baru punya 4 kolom atau 4 field name. Kode jurusan, nama jurusan, alamat jurusan, dan jumlah siswa. Misalnya saya akan tambahkan 1 kolom lagi ketua jurusan atau kaprodi, ketua jurusan lah ya, enak ya, biar jurusan semuanya sama. Maka kita akan menambahkan 1 field name namanya ketua jurusan. Caranya menggunakan alter table. Kita buat nama tabelnya, nama tabel yang baru tentunya, dengan nama tabel jurusan, bukan daftar jurusan karena daftar jurusan sudah tidak ada. Tabel jurusan ya, daftar jurusan tadi sudah dihapus. Kemudian kita kasih perintah add, boleh pakai huruf besar semua, boleh pakai huruf kecil semua, dengan nama ketua jurusan. Tipe datanya kita kasih varchar saja, dengan jumlah ketua jurusan ini mungkin 30 saja cukup ya. 30, 50 juga boleh, 30 adalah sedang. Query-nya oke. Query oke. Sekarang kita coba lihat dengan describe tabel jurusan. Ya, perhatikan di sini field name-nya sudah bertambah 1 lagi, namanya ketua jurusan. Jadi ada 5 baris. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menghapus kembali? Jadi kalau kita sudah membuat 1 kolom, sekarang kita ingin menghapus 1 kolom. Misalnya ada kolom yang tidak sesuai, sebut saja kolom ketua jurusan ini ternyata udah nggak diperlukan gitu. Kita hapus dengan alter table drop ya. Langsung saja kita coba alter table, nama tabelnya daftar jurusan. Tabel jurusan ya. Tabel jurusan, mana udah berubah nih, suka lupa jadinya. Drop, yang kita akan hapus ketua jurusan. Jadi di sini perintahnya alter tabel, tabel jurusan. Kita akan melakukan perubahan pada tabel jurusan. Ada tabel, nama tabelnya adalah tabel jurusan. Perubahannya adalah drop, menghapus kolom ketua jurusan. Enter. Query oke. Sekali lagi kita describe tabel jurusan. 1 kolom ketua jurusan, tadi ada 5 di sini ya, yang ini sekarang sudah tidak ada. Jadi menggunakan alter table drop.
Pada materi alter table yang terakhir, kita akan mengubah tipe data tabel MySQL menggunakan alter table pada perubahan tabel engine. Tabel engine itu maksudnya gini, MySQL itu sebenarnya menyediakan tipe data untuk beberapa keperluan, ya. Jadi ada MyISAM untuk tabel yang dioptimalisasikan untuk keperluan pembacaan yang lebih sering. Terus ada juga tipe data yang InnoDB. InnoDB itu untuk tabel yang memerlukan transaksi, ya. Kalau kita sering tabelnya itu hanya digunakan sering untuk membaca saja, membaca daftar, membaca ini itu, sebenarnya kita cukup menggunakan engine MyISAM. Tapi kalau ada transaksi, perubahan-perubahan, maka kita lebih cocok menggunakan tipe data InnoDB, gitu. Jadi kita bisa pindah-pindah ya mengkonversinya. Secara default di MySQL yang versi 5.5 default engine-nya adalah InnoDB, ya. Beda dengan versi MySQL yang sebelumnya, itu tipe datanya secara default adalah MyISAM. Nah, sekarang kita akan coba mengubah tipe data tabel ini, tabel jurusan ini dari InnoDB menjadi MyISAM. Jadi karena kan kita ini udah yang di atas 5.5 nih MySQL-nya. Jadi kita coba merubah tipe datanya ya. Sebelumnya kita cek dulu engine dari MySQL yang kita gunakan dengan cara show table status where name, pakai namanya tadi tabel jurusan, tabel underscore jurusan. Kemudian kita kasih perintah \g. Untuk perintah ini \g dan G besar ataupun G kecil, Anda bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Kenapa kita menggunakan G besar G kecil gitu. Nah, ini hasil dari tampilan tabel status ya, status tabel dari tabel jurusan. Di sini engine-nya adalah, jadi nama tabelnya tabel jurusan, engine-nya adalah InnoDB ya. InnoDB. Sekarang kita akan rubah engine-nya menjadi engine yang lain. Oke. Sini terlihat semua nih. Kita akan ubah menjadi engine-nya MyISAM. Caranya kita kasih perintah alter table tabel jurusan. Saya masih ingatnya daftar jurusan terus. Tabel jurusan, kemudian engine sama dengan MyISAM. Jadi kita akan mengubahnya menjadi MyISAM. Query oke, kita cek hasilnya. Show table status where name tabel jurusan \g ya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah berubah engine-nya menjadi MyISAM ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang perbedaan antara MyISAM dengan InnoDB ya. Baik, itu saja di pertemuan kali ini tentang alter table. Anda bisa mengulang-ulang materi ini sambil melatih kemampuan Anda dalam menggunakan MySQL. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.